Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi hadis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu integrasi antara hadis dan IPA atau ilmu pengetahuan alam. Integrasi ini bertujuan untuk menyelaraskan pengetahuan agama Islam dengan sains modern. Ini sering dibahas dalam konteks pendidikan Islam untuk menghindari dikotomi antara iman dan ilmu, serta mendorong pemahaman holistik tentang alam semesta. Kemudian ada integrasi hadis dan teknologi digital. Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran mencatat kata, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Integrasi hadis dengan teknologi digital yang melibatkan penggunaan alat seperti aplikasi AI dan platform online untuk mengakses, mempelajari, dan menyebarkan hadis secara lebih efisien. Hal ini memungkinkan pelestarian, verifikasi, dan secara baik dan berkualitas. Implementasinya yaitu aplikasi mobile dan platform online. Aplikasi seperti Muslim Pro atau Hadis Pro memungkinkan penggunaan mencari hadis berdasarkan tema seperti sabar atau zakat. Platform seperti sunnah.com atau hadis API menyediakan database hadis yang dapat diakses secara gratis dengan fitur pencarian canggih dan terjemahan multibahasa. AI dan verifikasi otomatis. Teknologi AI digunakan untuk menganalisis keaslian hadis melalui algoritma yang membandingkan narasi dengan sumber otoritatif seperti kitab Sahih Bukhari, misalnya proyek seperti pemeriksa keaslian hadis oleh peneliti AI membantu membedakan hadis sahih dari yang lemah atau palsu, mengurangi risiko penyebaran informasi salah. Manfaatnya itu salah satunya pelestarian dan inovasi. Digital Literacy membantu melestarikan manuskrip hadis tua melalui arsip digital sekaligus memungkinkan analisis data besar untuk menemukan pola atau korelasi dalam hadis. Kemudian ada pendidikan dan interaksi. Fitur seperti chat AI dapat menjawab tentang pertanyaan hadis secara real time, mendorong generasi muda terlibat dengan ajaran Islam melalui konten yang menarik seperti podcast atau video pendek. Tantangannya yaitu misinformasi. Dengan mudahnya konten dibuat, risiko kepalsuan hadis palsu atau keliru meningkat. Solusinya adalah menggunakan terverifikasi dan pendidikan literasi digital. Privasi dan etika. Penggunaan data pribadi dalam aplikasi hadis harus mematuhi regulasi seperti GDPR dan konten harus menghindari eksploitasi komersial yang merusak nilai spiritual. Kesenjangan digital. Di daerah dengan akses internet terbatas, integrasi ini mungkin tidak merata sehingga perlu inisiatif untuk inklusivitas, yaitu kemudian ada integrasi hadis dan ilmu kesehatan. Hadis sering mengandung nasihat kesehatan dari Nabi seperti tentang kebersihan, pola makan, dan pencegahan penyakit yang dapat terintegrasi dengan ilmu kesehatan modern. Integrasi ini melibatkan analisis hadis melalui ilmiah untuk memvalidasi atau memperkaya praktik kesehatan sambil menjaga konteks spiritual Islam. Implementasinya itu salah satu tentang nutrisi dan diet. Hadis menganjurkan makan makanan seimbang seperti kurma dan madu di situ Bukhari. Makanlah kurma karena ia menyembuhkan. Penelitian ilmiah misalnya dari Journal of Agricultural and Food Chemistry menunjukkan kurma kaya antioksidan dan serat, membantu pencernaan dan mengontrol gula darah. Integrasi ini terlihat dalam buku seperti Islamic Medicine oleh Hakim Muhammad Said yang menggabungkan hadis dengan nutrisi modern. Manfaatnya yaitu hadis dapat divalidasi oleh penelitian ilmiah seperti hadis tentang madu sebagai antibiotik alami. Didukung studi tentang sifat antimikroba pada madu. Ini mendorong penelitian interdisipliner seperti di UIN yang mengkaji herbal berbasis hadis. Nah, kalau tentang aksibilitas platform digital seperti aplikasi kesehatan Islam yang menggabungkan hadis dengan tips medis membuatnya mudah diakses untuk pencegahan penyakit kronis seperti diabetes. Nah, kemudian tantangannya yaitu beberapa hadis perlu konteks budaya, misalnya nasihat tentang pengobatan harus dibedakan dari praktis medis berdasarkan bukti. Organisasi seperti WHO membuktikan bahwa hadis bukan pengganti dokter. Integrasi harus menghindari klaim tanpa bukti seperti mengandalkan hadis saja untuk mengobati penyakit serius. Etika medis Islam seperti dalam fikih kesehatan mendorong konsultasi dengan ahli medis. Kemudian kultural dan sosial. Di daerah dengan akses kesehatan terbatas, integrasi dapat membantu teratur, tetapi perlu menghindari stigma seperti penyakit dengan doa tanpa dasar ilmiah.
Kemudian integrasi yang terakhir yaitu integrasi hadis dan sosial humaniora. Hadis sebagai ajaran Nabi sering mengandung prinsip-prinsip sosial, etika, dan kemanusiaan yang dapat diintegrasikan dengan ilmu sosial humaniora seperti sosiologi, antropologi, sejarah, filsafat, dan psikologi sosial. Integrasi ini melibatkan analisis hadis untuk memahami dinamika masyarakat budaya dan nilai-nilai manusia untuk menggunakan kerangka humaniora untuk menginterpretasikan konteks hadis secara lebih mendalam. Implementasinya yaitu semisal tentang antropologi dan budaya. Hadis tentang adat istiadat, misalnya nasihat tentang pernikahan keluarga. Dijelaskan melalui antropologi budaya. Buku seperti Islam and Social Change karya Josh Esposito mengintegrasikan hadis dengan sosial budaya Islam. Tadi budaya Islam menjelaskan bagaimana hadis mempengaruhi norma gender dan keluarga di berbagai masyarakat sambil membandingkannya dengan praktek antropologis global. Manfaatnya yaitu menggabungkan hadis dengan humaniora yang mendorong penelitian interdisipliner seperti studi tentang dampak hadis pada gerakan sosial, misalnya hak asasi manusia dalam Islam. Nah, untuk tantangannya yaitu interpretasi hadis melalui lensa humaniora bisa subjektif, penting untuk tetap mengambil sumber otoritatif seperti kitab sahih, menghindari distorsi budaya. Kemudian tentang akses dan bias. Studi humaniora sering berbasis barat, integrasi perlu memprioritaskan perspektif umat Islam untuk menghindari bias orientalisme. Nah, kesimpulannya berdasarkan diskusi sebelumnya tentang interpretasi hadis Nabi dengan teknologi digital, ilmu kesehatan dan sosial humaniora dapat disimpulkan bahwa integrasi hadis dengan iptek secara keseluruhan merupakan pendekatan interdisipliner yang harmonis. Hadis sebagai sumber etika dan pengamalan Islam tidak diperkaya oleh iptek untuk penerapan modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.